Halo Sobat Agribisnis, senang sekali bisa menemani Sobat di sini. Kali ini kita akan membahas materi usaha tani mengenai linear programming. Oke, ini merupakan bentuk dari linear programming ya. Pasti teman-teman sudah pernah menemukan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana ini digunakan di dalam usaha tani? Sebelumnya kita harus memahami dulu ya. Analisis linear programming merupakan salah satu teknik analisis yang memakai model matematika dengan tujuan untuk mencari, memilih, dan menentukan alternatif terbaik dari sekian alternatif yang tersedia. Nah, yang ingin dicapai dalam linear programming itu adalah alokasi atau kombinasi optimum. Artinya suatu langkah kebijakan dengan mempertimbangkan untung, rugi agar efektif dan efisien. Alokasi optimum dilakukan dengan cara memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Ya, jadi kita punya fungsi tujuan yang biasanya digunakan untuk mencari maksimal atau minimum. Nah, maksimal itu biasanya mengarah kepada profit, keuntungan, pendapatan. Kalau minimum itu biasanya mengarah pada biaya, kerugian, resiko gitu ya. Kemudian ada syarat ikatan atau kendala. Nah, syarat ikatan atau kendala itu mengacu kepada sumber daya yang kita gunakan. Nah, jadi sumber daya itu terbatas yang kita gunakan dalam memaksimumkan fungsi tujuan kita. Nah, misalnya teman-teman juga tahu di dalam usaha tani ada faktor produksi seperti lahan, modal, tenaga kerja yang mana angkanya itu terbatas yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan fungsi tujuan kita. Nah, sehingga syarat ikatan ini atau kendala ini mengacu kepada ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Kemudian dalam bentuk ketidaksamaan linear yang kita cari nanti persamaannya. Syarat-syarat di dalam linear programming itu yang pertama ada fungsi tujuan. Ada fungsi tujuan primal namanya. Primal itu biasanya untuk memaksimumkan ya. Memaksimumkan apa? Seperti dampak positif, keuntungan, manfaat yang ingin dimaksimumkan. Kemudian ada fungsi dual. Fungsi dual ini biasanya mengarah atau fokus kepada minimum, di mana meminimumkan dampak negatif, resiko biaya, kemudian jarak, dan hal-hal lain yang ingin diminimumkan di dalam usaha tani. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi, adanya keterbatasan sumber daya. Ya, jadi sumber daya itu terbatas yang bisa kita gunakan. Nah, makanya itu disebut dengan kendala atau syarat ikatan. Contohnya apa? Keterbatasan waktu, biaya, tenaga, luas lahan gitu ya, ruangan. Nah, itu masuk ke dalam syarat ikatan dari keterbatasan sumber daya yang kita gunakan. Nah, kemudian syarat yang ketiganya adalah perumusan kuantitatif, model matematikanya tadi dari ketidaksamaan itu ya. Kemudian cara penyelesaian yang bisa digunakan bisa metode grafis, metode simplex, atau program komputer. Oke, kita next dulu. Metode yang digunakan tadi sudah kita bahas ada primal dan dual. Primal ini, metode ini digunakan untuk mencari pendapatan gross financial marginal atau GFM dengan keterbatasan sumber daya, meminimumkan biaya-biaya, resiko-resiko untuk mencari nilai pendapatan maksimum. Kemudian dual, metode dual untuk sumber daya yang langka dan pembatasan terhadap ketentuan nilai output per unit. Berapakah sebenarnya jumlah nilai-nilai tersebut per unit sumber daya yang langka tersebut yang dapat meminimumkan total nilai dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Gitu. Jadi metode itu ada dua, primal dan juga dual. Nah, seperti apa dia? Di dalam komponen linear programming ada namanya decision variable ya, atau variabel keputusan. Nah, ini a level of activity or quantity produced ya. Notasinya biasanya di mana J-nya itu 1, 2, sampai N gitu. Kemudian objective function atau fungsi tujuan itu total penjumlahan kontribusi dari masing-masing variabel.
Kalau tadi decision variable itu keputusan variabel yang digunakan di dalam usaha tani, kalau fungsi tujuan itu adalah penjumlahan dari kontribusi masing-masing variabel tadi, gitu. Nah, contohnya maximize-nya Z sama dengan C1X1. Nah, artinya di situ ada kontribusi per unit dari variabel itu, gitu. Nah, misalnya di sini kan ada C1X1, C2X2, C3X3, berarti ada 3 variabel gitu di dalam yang menjadi sumber daya untuk memaksimumkan fungsi tujuan dari usaha tani ini, gitu ya. Nah, Z di sini sebagaimana disampaikan tadi, keterangannya adalah total nilai dari fungsi tujuan. CJ itu adalah kontribusi per unit dari aktivitas. Kemudian ada sistem constraint mencerminkan adanya keterbatasan sumber daya di dalam masalah. Oke, ini pondasi kita untuk bisa membahas sebuah studi kasus ya. Sekarang kita coba pada studi kasus, di mana di sini kita coba bahas studi kasus yang pertama ya. Oke. Nah, jadi di sini ada petani A dengan luas lahan 4 hektar. Ya, dengan modal yang dimiliki 240 US dollar. Nah, jadi ada lahan, ada modal. Kemudian ada apa lagi? Ada waktu tenaga kerja. Waktu tenaga kerja di sini 120 jam per hektar per bulan. Oke, jadi ada 3 sumber daya yang dimiliki oleh petani A ini ya. Lahan yaitu 4 hektar, artinya maksimum lahan yang bisa digunakan itu 4 hektar. Kemudian modal, maksimum modal yang bisa dia gunakan adalah 240 US dollar. Dan waktu tenaga kerjanya 120 jam per hektar per bulan. Oke, kemudian petani ini berharap memperoleh pendapatan maksimal. Nah, ini kita bisa ambil redaksi ini sebagai fungsi tujuan bahwa dia ingin memperoleh pendapatan maksimal. Ya, kemudian kombinasi usaha taninya juga disampaikan di sini. Ada kombinasi usaha tani jagung dengan kode M, kemudian tanaman kapas dengan kode C. Jadi ada 2 kombinasi cabang usahanya ya atau komoditi yang digunakan untuk memaksimumkan pendapatan melalui sumber daya yang dia miliki tadi. Ya. Nah, kemudian di sini redaksinya jika harga jual jagung itu 25 US dollar dan kapas 40 US dollar, ya. Nah, kemudian modal untuk jagung. Oke, di sini disampaikan ya penggunaan modalnya. Jadi, modal itu sudah dialokasi untuk jagung ada 40 US dollar, untuk kapas ada 80 US dollar, dan jam kerja untuk jagung juga sudah dialokasikan 40 jam per hektar dan kapas 15 jam per hektar. Oke. Kemudian bisa kita uraikan fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan ya di sini ya. Oke, nah Z itu apa tadi ya? Z itu adalah fungsi tujuan yang kita model matematika kan. Nah, sehingga untuk memaksimalkan pendapatan melalui indikator apa? Ya. Nah, di sini kita lihat ada harga. Nah, jadi melalui indikator harga itu kita bisa memperoleh kombinasi dari cabang usaha tani untuk memperoleh pendapatan yang maksimal, sehingga Z-nya 25M di mana M itu jagung, kemudian 40C di mana C itu kapas ya. Dari mana Kak datangnya angka 25 ini? Dan angka 25 ini dari harga tadi, harga jagung ya. Kemudian 40 itu dari harga kapas. Nah, itu yang mendekati model matematika untuk memperoleh pendapatan maksimalnya. Oke. Tidak sampai di sini ya, bahwa tadi kita punya fungsi tujuan ya di dalam teori kita tadi. Kemudian kita juga punya fungsi kendala. Oke, fungsi kendala itu mengacu kepada apa? Fungsi kendala mengacu kepada sumber daya yang kita miliki.
di mana sumber daya kita di sini ada lahan 4 hektar. Artinya M ditambah C itu bisa menggunakan lahan maksimal di 4 hektar. Artinya tidak lebih dari 4 hektar gitu ya. Makanya di sini kita buat fungsi kendala lahan M tambah C kerjasama dari 4. Nah, kita mengacu pada kolom 2 ini dulu ya, fungsi kendala ini. Jadi, fungsi kendala yang pertama adalah lahan. Nah, dari mana dapatnya? Dari sini ya. Lahan seluas 4 hektar. Nah, yang mana lahan itu bisa ditanami jagung dan kapas, sehingga kita bisa menuliskan fungsi kendala M tambah C kerjasama dengan 4. Nah, kemudian fungsi kendala yang kedua atau sumber daya yang kedua yang kita punya adalah modal, ya. Di mana modal di sini 240 US dollar. Artinya itu adalah jumlah maksimum yang bisa kita gunakan untuk dialokasikan pada tanaman jagung dan juga kapas, gitu ya. Oke, artinya kenapa di sini menggunakan kerjasama? Karena tidak lebih dari 240 ini penggunaan modal itu. Karena keterbatasan kita tadi, kita cuma punya modal 240 ya. Nah, kemudian di sini kan sudah dibuatkan modal dan jagung. Modal untuk jagung 40 US dollar. Kita masukkan 40 M ya. Kemudian kapas di sini 80 US dollar, berarti 80 C. Kecil sama 240 di sini total dari modal kita tadi ya. Oke, kita masuk pada fungsi kendala ketiga, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja di sini juga dijelaskan, ya, jam kerja untuk jagung 40 jam. Oke, masuk 40 M. Dan kapas 15 jam di sini ya. Teman-teman bisa lihat pointer saya, di mana di sini 15 jam kita masukkan menjadi 15 C. Kecil sama dari 120 karena tenaga kerja yang tersedia adalah 120 jam per hektar per bulan. Oke, di sini fungsi kendala kita. Nah, kemudian di dalam model matematikanya, fungsi kendala itu lebih besar dari 0. Ya. Oke, makanya di sini M yaitu jagung besar sama dari 0, C yaitu kapas besar sama dari 0. Oke, ketika kita cobakan pada titik terendahnya ya, titik paling minimum dari jagung dan juga kapas ketika M itu 0 ya. Coba kita masukkan kepada fungsi tujuan Z ini tadi. Ketika M itu 0 dan juga C itu 0, maka artinya Z-nya juga 0 ya. Maka pada titik M0, C0, maka Z-nya sama dengan 0. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke dalam grafiknya. Jadi kita pakai titik-titik kombinasi ya. Oke. Selesai kita di dua kolom ini, masuk kita pada kolom ketiga dan keempat ini. Dimana pada kolom ketiga ini kita mencari opsi sebanyak-banyaknya untuk bisa menemukan titik mana yang memberikan maksimum keuntungan. Oke, kita cobakan ketika M sama dengan 0 ya. Oke, M sama dengan 0. Nah, di sini kita mengacu kepada fungsi kendala tadi ya. Ketika M sama dengan 0, kita masukkan ke lahan. M sama dengan 0 ya, berarti C-nya sama dengan 4. Oke. Nah, ini pointer ini. Saya tutup M-nya karena dia 0, maka C sama dengan 4 gitu. Oke, masuk kita pada kolom baris yang kedua. Ketika M sama dengan 0 di fungsi modal ya, M sama dengan 0 berarti kan ini 40 kali 0. Oke, 0 ya. Nah, berarti tinggal 80C sama dengan 240. C sama dengan 240 bagi 80 adalah 3 gitu. Nah, kemudian masuk kepada fungsi kendala ketiga yaitu tenaga kerja. M-nya sama dengan 0 lagi. Berarti M ini kita tutup. 40 kali 0 kan sudah habis tuh ya. Jadi tinggal 15C sama dengan 120. C-nya
sama dengan 120 dibagi 15, yaitu 8. Oke, kita cari titik M dan C. Ketika titik M 0, ya ini ya, kemudian C-nya. Nah, karena kita ini mengacu kepada fungsi kendala, kita harus memilih pilihan nilai C yang paling kecil ya, karena kita mengacu pada ketika M sama dengan 0, fungsi kendalanya di nilai C berapa gitu. Nah, di sini kan ada C sama dengan 4, C sama dengan 3, C sama dengan 8. Nah, C paling kecil adalah C sama dengan 3. Nah, artinya titiknya di 0 dan 3, M0, C3. Kita masukkan ke fungsi Z-nya ya. Nah, ini makanya dapat 120. Ketika kita masukkan ke fungsi Z, M sama dengan 0, berarti 25 kali 0 habis ya. Kemudian 40 dikali C-nya 3. Ya, 40 kali 3, 120. Artinya, ketika titik M0, C3, nilai Z kita dapatkan 120. Oke? Oke, next kita ke titik C. Nah, ini sama seperti M tadi. Kita cobakan ketika nilai C-nya 0 gitu. Ketika nilai C 0, maka pada lahan M-nya sama dengan 4 ya. Ini ya. Oke, kemudian pada baris kedua, ketika C sama dengan 0, nah ini kan 80 kali 0. Tinggallah 40, M sama dengan 240. 240 dibagi 40, berarti didapatkan M-nya 6 ya. Kemudian ini C sama dengan 0 lah di sini ya. Maka didapatkan 40 dikali 40M sama dengan 120. 120 dibagi 40 dapat M-nya 3. Oke, M mana yang memiliki nilai paling kecil? M sama dengan 3. Oke, maka titik M sama dengan 3, C sama dengan 0. Kita masukkan kembali ke fungsi tujuan Z ya. Nih, teman-teman bisa lihat arah pointer saya ya, dimana ketika M-nya 3 berarti 25 kali 3, 75. C-nya 0 berarti Z sama dengan 75 ya. Oke, kita sudah dapat 3 kombinasi titik ya, 3 opsi titik ya. Titik di saat M dan C 0, maka nilai Z 0. Oke, ini artinya kan titik paling kecil dalam mencari nilai maksimum keuntungan ya, kemungkinan maksimum keuntungan. Oke, ada titik 0,0, kemudian titik 0,3 dan titik 3,0. Oke, kita next. Nah, kita masukkan kepada fungsi persamaannya ya. Nah, di mana di sini fungsi persamaannya kita masukkan persamaan lahan dan juga modal. Di sini kan lahan M tambah C kerjasama 4. Kita persamakan ya. Berarti M tambah C sama dengan 4. Oke, kan belum tahu nih nilai M, belum tahu, C nilainya belum tahu juga. Kita coba pindah sisihkan ya. Nah, kita coba pindahkan C-nya, maka nilai M itu adalah 4 dikurang C. Nah, PR kita berapa nilai C ini gitu ya. Nah, nilai C ini kita masukkan ke dalam persamaan dengan modal. Itu. Nah, di sini kan 40M ditambah 80C kecil sama 240. Ya. Kita sama-sama sederhanakan bagi 40. Dapatnya M tambah 2C kecil sama 6. Nah, kita persamakan ya. M ditambah 2C sama dengan 6. Oke. Nah, M tambah 2C sama dengan 6. M kita sudah diketahui tadi melalui kendala lahan ya. Oke, kemudian kita masukkan. M tadi adalah di sini 4 kurang C. Jadi 4 kurang C ditambah 2C sama dengan 6. Kita pindahkan ya, sehingga didapatkan nilai C ini 2. Oke, dapat nilai C2 bisa kita masukkan ke persamaan ini ya. M sama dengan 4 kurang 2, artinya M dapat nilai juga 2. Oke, nah kita masukkan ke dalam fungsi Z tadi ya. Fungsi Z tadi. Oke, ini dia ya. Fungsi Z tadi, 25M ditambah 40C ya.
Nah, kita tarik Z ini ke sini ya, kemudian kita masukkan angka yang kita dapatkan dari persamaan lahan dan juga modal. Nah, nilai M-nya kita dapat 2, nilai C kita juga dapat 2. Jadi Z-nya adalah 130. Oke, kita dapat titik kombinasi lagi yaitu di C2M2 di sini ya. Nah, ini adalah opsi atau alternatif-alternatif yang sudah kita cari sebelumnya. Dimana ini titik 0,0 ya, dapat nilai Z-nya 0. 3,0 nih kita dapatkan dari ini tadi ya, dapat nilai Z-nya 75. Kemudian 0,3 dapat nilai Z-nya 120. Nah, barusan kita dapat juga nilai C dan M-nya sama-sama 2, dapat nilai Z-nya 130. Oke, kita masih punya peluang yang kedua ya, yaitu persamaan dari modal dan tenaga kerja. Oke, di sini kendala tenaga kerja 40M ditambah 15C kece sama 120. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan bagi 5 ya. Dapat 8M ditambah 3C kece sama 24. Kita masukkan ke dalam persamaan. 8M tambah 3C sama dengan 24. Oke, kita punya persamaan ketiga ini ya. Dari yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga dari tenaga kerja. Oke, ada 8M tambah 3C sama dengan 24. Nah, tadi M itu sudah kita ketahui melalui kendala lahan, yaitu 4 kurang C. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian tambah 3C sama dengan 24 gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan ini kan, 8 kali 4 dan 8 dikali min C. Nah, kita cari sampai akhirnya dapat nilai C itu 1,6 ya. Oke, nilai M tadi 4 dikurang C berarti 4 dikurang 1,6 karena C barusan kita dapat 1,6. M-nya berapa? 2,4. Oke ya. Jadi melalui persamaan lahan dan juga tenaga kerja, kita dapatkan nilai C 1,6 dan M 2,4. Kita masukkan ke urutan kita tadi ya. Opsi-opsi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita masukkan ke fungsi Z-nya. Nah, ini Z-nya dulu ya kita cari. Jadi, ketika kita masukkan ke dalam fungsi tujuan Z-nya, ya, didapatkan nilai 124. Oke, kita masukkan ke tabel ini. Nah, dari urutan ini, nilai Z mana yang memberikan angka yang paling maksimal atau angka yang paling tinggi? Nah, ini kita dapat di titik M2 dan juga C2 ya, yaitu nilainya 130 yang paling tinggi dari yang lain. Oke, sehingga titik maksimum kombinasi jagung dan kapas ada pada titik 2 M2 dan C2. Oke, bagaimana grafiknya ya? Oke, grafiknya seperti ini. Oke, yang pertama kita punya titik 0,0. Ini dia ya. Ini daerah paling minimum ya, kombinasi paling minimum, titik paling minimum yang berada pada daerah aksiran maksimum keuntungan. Oke, kemudian nah titik 3,0 ini ya. Jadi kita bacanya mulai dari M dulu. M-nya 3 ya. C-nya 0, berarti ini dia ya. Oke. Kemudian di titik 0,3 ya. M-nya 0, C-nya 3. Oke, ini dia ya. Yang ditunjuk panah ini. Kemudian di titik 2,2. Ini dia. Daerah di titik 2,2. Kemudian di titik 2,4. Nah, ini 2,4 ya. M-nya di 2,4 kemudian 1,6. Oke ya. Sesuai. Oke. Nah, daerah yang arsiran biru ini adalah daerah yang memungkinkan untuk memperoleh pendapatan dari kombinasi jagung dan juga kapas. Tapi yang mana yang paling maksimum? Yaitu adalah pada titik 2
M dan 2C, yaitu nilai Z-nya 130 ya. Sehingga titik tersebut merupakan kombinasi jagung dan kapas pada pendapatan maksimum, yaitu memberikan 130 US dollar gitu. Nah, seperti itu ya linear programming dalam usaha tani. Oke, kita masuk pada soal yang kedua ya, untuk teman-teman bisa lebih paham. Di sini adalah cari kombinasi antara cabai dan tomat yang dapat menghasilkan GFM. GFM apa tadi? Gross Financial Margin ya. Nah, untuk dengan harga jual dan sumber daya yang tersedia sebagai berikut. Oke, ini berarti diketahui sumber dayanya ada 3, tapi tidak diketahui sumber dayanya apa aja. Oke, tidak apa-apa, kita sebut saja ini adalah sumber daya pertama, kemudian sumber daya yang kedua, dan sumber daya yang ketiga. Dengan kombinasi tanaman cabai dan tanaman jagung ya. Oke. Harga jual. Nah, ini harga jual ini yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi tujuan untuk memperoleh GFM tadi ya. Oke, tentukan apa saja. Yang pertama fungsi tujuan, kemudian persamaan, kemudian fungsi kendala dan keuntungan maksimum dengan GFM. Oke, fungsi tujuan kita sudah jelas di sini adalah memaksimumkan keuntungan. Dari apa? Kita ambil dari harga jual ini ya. 3000x1 si cabai, 3000x2 si tomat. Nah, tapi ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 1000, jadinya 3x1 ditambah 3x2. Oke. Fungsi kendala kita ya. Kita masukkan fungsi kendala kita. Ya, fungsi kendala kita ada 3 sumber daya. Ya, sumber daya yang pertama yaitu 2x1 ditambah x2 ya, kecil sama dari 30 keterbatasannya. Keterbatasan ini adalah, kalau teman-teman belum paham, keterbatasan itu adalah sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia pada sumber daya yang pertama adalah 30. Artinya, dengan angka maksimal 30 itulah yang bisa kita alokasikan untuk memperoleh kombinasi mana yang bisa memberikan maksimum keuntungan gitu. Jadi artinya tidak boleh lebih dari 30 karena ya hanya tersedia 30 gitu ya sumber daya yang pertama. Nah, kemudian sumber daya yang kedua ya, 2x1 ditambah 3x2 kecil sama 60. Ini dia ya, kita masukkan fungsi kendala yang kedua. Kemudian fungsi kendala yang ketiga di sini 4x1 ditambah 3x2 kecil sama 72. Nah, kembali lagi kita fokus pada dua kolom ini. Nah, kemudian x1 besar dari 0 dan x2 besar dari 0 ya. Oke. Nah, ketika x1 0, x2 0, maka nilai Z 0. Oke, kita peroleh titik minimum kita. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ketika x1-nya 0, maka x2-nya berapa? Di fungsi kendala pertama, x1 0, x2-nya adalah 30 ya. Karena di sini koefisiennya 1 ya, berarti 30 dibagi 1, 30. Oke, kemudian pada kendala yang kedua, ketika x1 0, maka x2-nya adalah 60 dibagi 3, jadi x2-nya 20. Oke, kemudian x1 0 pada fungsi kendala yang ketiga, berarti sini sudah habis ya, tinggal 3x2 sama dengan 72. 72 dibagi 3 sama dengan 24. Oke, x1 0, x2-nya 20. Masukkan ke fungsi Z. Nih, yang paling sederhana tadi ya. X1 0, maka x2-nya 20. Dapat Z-nya 60. Begitu juga pada x2 ini ya. Oh, ini saya keliru. Ini kolom keempat ini adalah nilai x2 sama dengan 0. Nilai x2 sama dengan 0, berarti di sini x1 ya. Oke, ini teman-teman harus ingat ya bahwa
kolom ini ketika X2 sama dengan 0, X1-nya berapa? Oke. X1-nya berarti X2 0, maka X1 di sini adalah 30 dibagi 2, 15, sehingga dapatkan ini. Kembali lagi, kalau pada fungsi kendala, kita memilih nilai yang paling kecil. Di sini, X1-nya 0, X2-nya 20. Kalau di sini, X2-nya 0, berarti X1-nya 15 ya. Oke, masukkan ke fungsi Z, sehingga dapatkan nilai 45. Oke, nah di sini kendalanya kan punya koefisien di depannya. Jadi kita cari persamaan kendala 1 dan juga 2 ya. Nah, ini mencari persamaannya. Ya, ini persamaan 1 dan 2, 2x1 tambah x2 sama dengan 30. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Oke, x1 habis ya. Tinggal di sini min x2 sama dengan min 30. Sama-sama dibagi dengan min, dapat nilai x2-nya sama dengan 15 ya. Oke. Dapat nilai x2 sama dengan 15, kita masukkan kepada fungsi ini ya. Oke, kita cari x1-nya. 2x1 ditambah, tadi x2-nya 15 sama dengan 30. Jadi x1 7,5. Nah, untuk melihat feasibility-nya, kita perlu memasukkannya ke dalam persamaan fungsi kendala yang ketiga. Ya, kita lihat apakah dengan kombinasi x2-nya 15 dan x1-nya 75 bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki. Kita masukkan, ternyata nilai yang didapatkan adalah 75. Ya, sementara sumber daya paling maksimal kita ada pada angka 72. Artinya nilai ini melebihi maksimum sumber daya. Nah, maka dia tidak bisa kita gunakan kombinasi ini. Oke, kita lanjutkan pada kendala 1 dan 3 ya. Dimana di sini nilai fungsi kendala yang 1 kan 2x tambah x2 sama dengan 30. Fungsi kendala 3 itu 4x1, 3x2 tambah sama dengan 72. Oke, belum ada angka sama, maka kendala 1 ini kita coba kalikan 2. Sehingga kalau dikali 2, sama-sama x1-nya habis ya. Didapatkan di sini min x2 sama dengan min 12. Sama-sama dibagi min x2 sama dengan 12. Oke. Kemudian nilai, masukkan kepada nilai kendala 1, 2x1 ditambah x2 tadi 12, kita masukkan sama dengan 30. Maka x1 sama dengan 9 ya. Cek feasibility-nya pada kendala kedua. Oke, kendala 2 berapa? 2x1 tambah 3x2 sama 60 ya. Kita masukkan tadi, x1-nya ada 9, X2-nya 12, kita dapatkan nilai 54. Oke, memenuhi nih. Kita tidak melebihi sumber daya yang ada. Kalau memenuhi, kita masukkan ke dalam nilai Z-nya ya. Maka di sini 3 dikali 9, 9x1-nya, 3 dikali x2-nya 12 sama dengan 63. Oke, sehingga dia di fungsi Z diperoleh nilai 63 melalui kendala 1 dan 3. Oke, kita punya persamaan dari kendala 2 dan 3 ya selanjutnya. Kita cobakan, didapatkan nilai X1-nya 6, X2-nya 16. Kita cek visibilitasnya pada kendala pertama. Karena ini kita mencobakan kendala 2 dan 3. Jadi untuk cek visibilitasnya pada kendala 1 ya. Kita masukkan X1 6, X2-nya 16 sama dengan 28. Oke. Tidak melebihi sumber daya yang ada, artinya nilainya memenuhi. Next, masukkan ke nilai Z-nya. Ya, ke nilai Z-nya. Oh, ini fungsi kendala di sini ya. Maksudnya adalah fungsi tujuan, ya. Nah, jadi 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 16 X2-nya. Sama dengan 66. Oke. Kita masukkan ke dalam tabel kita, ya. Kita sudah punya nilai pada titik 0,0
0,20 yang ini tadi ya. Kemudian 15,0 ini tadi dengan nilai Z 45. Kalau 0,20 nilai Z-nya 60. Kemudian di titik 9 dan 12 ini tadi ya, kendala 1 dan 3 kita dapat nilai Z-nya 63. Untuk kendala 2 dan 3 di titik 6 dan 16 kita dapat nilai Z-nya 66. Oke. Manakah yang paling maksimum? Di titik 6,16 yaitu nilainya 66. Oke, masukkan ke dalam grafik ya. Titik 0,0 ini dia ya. Oke, nah kemudian titik 0,20. Oke, ini ya. Oke, kemudian titik 15,0. Ini dia. Titik 9,12 ini ya. Ini perpotongan garis 9 dan 12 itu kendala garis kendala 1 dan garis kendala 3 ya. Garis biru dan hijau ini nih. Nah, di titik 9,12 ya. Oke, dapat nilai Z-nya 63 di sini. Nah, di titik 6,16 inilah yang menjadi titik optimum untuk memperoleh maksimal keuntungan. Sehingga ya, titik maksimum kombinasi dari cabai dan tomat adalah pada 6 dan 16, artinya 6 kombinasi 6 untuk cabai, 16 untuk tomat, dengan perolehan keuntungan maksimum itu di 66 ya. Oke, seperti itu untuk linear programming ya. Saya harap teman-teman bisa memahami ya. Semakin banyak berlatih, maka kita bisa akan lebih paham terhadap logika berpikir dari linear programming ini di dalam usaha tani. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga sukses setelah mempelajari linear programming ini. See you, bye-bye.